Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan tentunya ini adalah updatean Bullet Chess Championship, di mana kita tahu bersama pada winner final Alireza Firauja bertemu Hikaru Nakamura, dan sangat banyak permainan yang sangat-sangat menarik teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan 4 game yang cukup indah dan juga penuh taktik kombinasi. Bagaimana permainannya, langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Dan ini adalah pilihan game yang pertama. Alireza Firauja putih memulangkan dengan I4, dibalas D6 Pierce Defense, D4, G6, C4, gajah ke G7, kuda ke C3, mengarah tentunya kepada Kings Indian, kuda ke C6, kuda G ke E2, pion ke E5 mendobrak petak pusat, gajah ke E3, kuda ke F6, F3, rokade, menteri ke D2, dan A6 saat ini. Rokade sayap menteri, kita lihat teman-teman, rokade secara berseberangan mulai mengetek masing-masing pemain dari masing-masing baik sayap raja maupun sayap menteri. Diambil inisiatif langsung B5, maka raja ke B1, kuda ke A5, kuda ke G3, pertukaran pion sentral, gajah menerima, dan kuda juga saat ini memukul pion. Gajah memukul kuda, pion menerima, dan H4 saat ini juga menyerang dari sayap raja. Dan di dalam posisi ini Hikaru Nakamura dapat memainkan menghentikan pion dengan pion H5, tetapi C5 lagi-lagi menyerang dari sayap menteri dan gajah langsung mundur. Sebelumnya teman-teman, ada sebuah pilihan yang menarik, justru pion C5 adalah dikorbankan. Tidak mungkin diterima karena menteri memukul menteri pertukaran, maka putih unggul kualitas teman-teman, benteng dapat ke D1 berkembang. Oke, tetapi tentunya waktu juga sangat sedikit dan penuh juga rancangan, maka gajah ke E3, benteng tentunya ke B8, maka berlanjut gajah ke H6 menawarkan gajah, pertukaran terjadi, dan menteri ke A5 saat ini juga mengcounter attack. Benteng ke C1, maka gajah ke E6 saat ini, H5 berlanjut, maka benteng ke B7 menumpuk juga benteng ke depan, pion ke E5 menekan juga kuda supaya tidak ada lagi ke depan untuk melindungi tentunya petak H7. Pertukaran pion terlebih dahulu, maka kuda ke G4 saat ini, dan gajah ke F5 langsung mengepin kuda. G4 mengusir gajah, kuda juga langsung diterima teman-teman, dan benteng ke B8. Langkah benteng juga mensupport pion opsi, langsung juga diusir saat ini. Pion memukul pion terlebih dahulu teman-teman, membuka file H, maka benteng memukul benteng skak, raja ke A1, pion juga langsung saat ini memukul pion, G5 mengusir kuda. Maka coba teman-teman Anda pause video ini, apa langkah terbaik eksekusi yang dimainkan oleh Hikaru Nakamura di dalam posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda bisa menemukan langkah itulah dengan menteri ke A3, dan ini sangat penting teman-teman. Dan setelah menteri ke A3, Alireza Firauja menyerah. Karena apa? Ia menyadari walaupun kuda ini diterima ancaman skakmat ke depan untuk memukul pion, masalahnya tentunya benteng memukul pion A2 skak, di mana kuda menerima, membuka juga menteri ke B2 adalah skakmat terlebih dahulu. Sangat-sangat menarik teman-teman, dan inilah opsi pilihan game yang kedua. Alireza putih memulangkan dengan pion ke E4, E5, kuda ke F3, dan berlangsung pada pembukaan Itali, kuda ke F6, pertahanan 2 kuda, D3, gajah ke C5, Gyucho piano, C3 saat ini, rokade, gajah ke G5. Kita melihat teman-teman, ini juga sebuah mainan yang sudah cukup sering, sehingga kita ke depan akan menuju titik kritikal. Di dalam posisi gajah ke B5, maka saat ini juga gajah untuk mundur ke C2. Dan kita lihat ini adalah serangan juga teori yang sudah dihafal mati oleh masing-masing pemain. Kuda aktif juga tentunya berkembang saat ini, bermanuver juga kuda ke depan. Kita lihat teman-teman, di sini langkah kuda sudah dipersiapkan ruang bagi kuda, maka manuver-manuver dilakukan sehingga pada titik kritikal ke depan sudah mulai mengancam teman-teman, menawarkan pertukaran kuda, maka pertukaran terjadi, lagi-lagi juga mengancam gajah, tidak diterima untuk menguasai diagonal ini di masa depan, maka kuda ke F1 bermanuver ke depan ke petak yang lebih aktif. D5 saat ini, maka pertukaran terjadi, kuda aktif ke E3, gajah mundur tentunya,
kuda gigi 4 saat ini. Langkah Menteri juga untuk ke petak C6 mendukung skakmat adalah sebuah opsi. Kuda ke C6 dipilih, tetapi juga Ali Raja Virauja tidak langsung menemukan terlebih dahulu D4, di mana teman-teman di dalam posisi justru memukul pion adalah fokus rencana karena sudah dihalangi teman-teman. Kita lihat di mana pengorbanan ini apabila diterima maka membawa Menteri saat ini. Raja ke H7 D4 open skak, maka E4 dimakan saja teman-teman. Apabila diterima maka ancaman skakmat pun tak bisa dicegah. Namun rupanya teman-teman kita kembali ke parti aslinya. Di dalam posisi seperti ini langsung juga terlebih dahulu D4, maka E4 teman-teman. Ali Reja baru menemukan ia tidak memukul pion H6 tetapi kuda ke F6 skak. Ini pun sama saja teman-teman. Pengorbanan diterima, Menteri gigi 4 skak. Di sini juga Hikaru Nakamura menyerah karena apa, ia menyadari. Kita lihat apabila dilanjutkan teman-teman, ancaman juga skak ke depan sehingga Raja ke H7 tetap juga benteng memukul pion, pertukaran terjadi dan kemanapun Raja melangkah teman-teman ke depan sama saja. Kita ambil gigi 8, Menteri ke H7 adalah skakmat. Luar biasa teman-teman bagaimana taktik kombinasi yang terjadi, dan saya akan menunjukkan game yang menarik ketiga. Di dalam posisi Hikaru Nakamura memulangkah dengan B3 Nimjo Larsen attack, maka E5, gajah ke B2, kuda ke C6, E3 saat ini, kuda ke F6, gajah ke B5 dan gajah ke D6, berlanjut kuda ke E2, rokade, kuda ke G3 dan A6 saat ini mengusir juga gajah. Gajah tentunya mundur ke E2, gajah ke E7 juga mengontrol sentral ke depan mensupport pion melaju. Rokade, D5, F4 langsung juga membuka file F, maka pertukaran terjadi, benteng ke E8 saat ini. Langkah juga untuk mendobrak pusat seperti pion ke C4 adalah sebuah pilihan. Kuda saat ini mengaktifkan diri, maka gajah ke D6 mengancam benteng. Benteng kembali, D4 mengambil inisiatif teman-teman. Pertukaran terjadi dan saat ini juga membuka diagonal yang sangat penting ke depan. Gajah ke D3, maka gajah ke G4 mengancam Menteri. Menteri ke C1, gajah ke E5 mensentralisasi, Raja ke H1. Maka coba teman-teman, apa sih buah kombinasi yang ditemukan oleh Ali Reja di dalam posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda bisa menemukan langkah itulah dengan gajah memukul kuda. Maka pion menerima, kuda ke H5 juga mengancam pion ke depan, Raja ke H2 dan setelah simpel Menteri ke D6. Di sini juga Hikaru Nakamura menyerah. Karena apa? Semuanya serba salah teman-teman. Kuda misalkan ke E2 mencoba mengaktifkan semua perwiranya. Masalahnya kuda akan memukul kuda, maka gajah menerima. Di sini Menteri justru memukul pion skak. Raja ke H1, benteng memukul gajah, ancaman skakmat tak bisa dicegah. Benteng ke G1, Menteri ke H4 adalah skakmat. Luar biasa teman-teman bagaimana partai yang terjadi. Tetapi Hikaru Nakamura dapat memenangkan permainan. Sebagai salah satu contoh saya akan menunjukkan kepada Anda, bagi Anda yang menonton live-nya teman-teman, di mana jelas-jelas bahwa posisi sudah imbang, tetapi Hikaru adalah Raja Bulet dan ia dapat memenangkan waktu. Sebagai contoh sebagai berikut. Dan kita lihat teman-teman, ini adalah contoh nyata bahwa posisi ini jelas akan draw. Tidak mungkin ada bisa melakukan skakmat karena Raja hanya perlu untuk di petak H1. Tetapi kita lihat waktu teman-teman, 11 detik versus 2 detik. Dan di sini juga tidak juga mau draw, tetapi Hikaru Nakamura memanfaatkan juga teman-teman. Ia selalu melangkah. Kita lihat bagaimana tekniknya saat ini. Dan ia selalu membuat tidak repetition, tetapi langkah-langkah teman-teman yang membuat Ali Reja Virauja. Kita melihat teman-teman, di sini waktu 0,0 artinya 0,000 sekian detik dan masih berlanjut, dan pasrah juga tentunya saat ini bahwa Ali Reja Virauja kehabisan waktu dan di sini masih ada 8 detik dan Hikaru Nakamura memenangkan permainan. Luar biasa teman-teman, bagi Anda juga yang menonton live-nya sangat sengit tentunya bagaimana partai-partai yang terjadi. Dan berikut adalah hasil permainannya. Dan kita lihat teman-teman, pada winner final Hikaru Nakamura mengalahkan Ali Reja Virauja dengan poin 16,5, 12,5. Dan juga dari loser semifinal di mana Magnus Carlsen akan bertemu dengan Daniel Naroditsky, di mana pemenang dari mereka ini akan menghadapi lagi-lagi Ali Reja Virauja ke depan.
Tuliskan di kolom komentar siapa dukungan Anda, supportan Anda menjuarai turnamen ini. Demikianlah ulasan catur menarik hari ini. Jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share. Apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.